Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Kamona akan sharing ke teman-teman bagaimana kita merekrut ya teman-teman kita, sepupu, saudara, atau siapapun itu. Simpel banget ya teman-teman ya. Oke, Kamona mulai ya. Nah, jadi ketika teman-teman saat ini tergabung ya di Prudential, tentu saja kan tujuannya adalah kita membangun yang namanya bisnis. Nah, di saat yang bersamaan, teman-teman, Kamona sarankan selalu pasang 2 radar ya, yaitu radar selling dan juga radar rekrut. Nah, kita lihat nih ketika kita ngobrol sama seseorang, ya, makanya nanti teman-teman, lebih banyak belajar lagi, lebih banyak latihan lagi, sehingga tahu nih, apakah calon prospek di depan kita ini, ya, dia bisa lanjut untuk prospek selling lebih lanjut, atau dia cocoknya untuk kita rekrut ya. Pakai file yang mana atau PDF yang mana? Pakai PDF ini aja teman-teman. Bisa jalan sekaligus antara selling dan rekrut ya. Oke, Kamuna mulai ya. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan prospek ya, kita ngobrol-ngobrol dengan dia, tentu saja ice breaking dulu ya. Setelah ice breaking, kita nanya nih sama dia. Namanya misalnya siapa? Misalnya namanya Mira. Oh ya Mira, aku mau sharing sesuatu nih sama kamu. Boleh ya? Nah, sharing aku ini mengenai cerita atau konsep keuangan. Boleh ya Mira menjadi responden aku. Mira, bagaimana nih menurut kamu tentang hal ini? Ya, ada informasi dari perencana keuangan bahwa kita ini nggak boleh nih berhutang untuk 6 hal berikut, yaitu liburan, resepsi pernikahan, investasi, beli gadget yang mewah, makanan mewah, ataupun bayar hutang. Ya, jangan berhutang untuk bayar hutang gitu. Nah, kira-kira Mira setuju nggak dengan pernyataan ini? Nah, mungkin misalnya dia bilang, setuju sih. Oh gitu. Menurut Mira, kenapa Mira setuju gitu? Ya, kita adakan dialog gitu dengan Mira. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, kira-kira Mira, ya, tadi kan Mira udah setuju ya bahwa kita jangan berhutang untuk 6 hal ini. Nah, menurut Mira sendiri, ada nggak sih temannya Mira atau orang di luar sana yang banyak nih melakukan hal demikian, yaitu mereka berhutang, misalnya untuk liburan, ya, bayarnya pay for letter gitu ya, atau resepsi pernikahan sampai bela-belain KTA gitu ya, atau bahkan banyak yang melakukan investasi itu dari pinjaman di bank. Wow, ngeri banget gitu sebenarnya ya, karena kan yang namanya investasi sesuatu yang tidak pasti, sedangkan hutang itu adalah sesuatu yang pasti wajib dibayar plus bunga ya. Nah, kemudian juga banyak yang beli gadget mewah ya, ataupun yang makannya di restoran-restoran mahal, bahkan banyak yang bayar hutang dengan berhutang lagi. Kira-kira menurut kamu banyak nggak orang di luar sana melakukan hal ini? Terus kata Mira, ya pastilah banyak orang yang melakukan hal ini. Benar ya Mira ya, bahkan kadang teman kita sendiri, ya orang-orang yang kita kenal dekat, mereka banyak melakukan hal ini. Nah, kira-kira Mira, apa sih yang terjadi pada masa tua orang-orang yang demikian ini, yang berhutang untuk keenam hal tersebut? Apakah menurut Mira hidup mereka dihabiskan untuk membayar hutang atau mereka bisa hidup berkelimpahan? Ya tergantung sih, kata Mira. Kalau duitnya akhirnya banyak, mereka menjadi orang yang kaya, bisa bayarin hutangnya nggak ada masalah. Bener banget Mira, ya. Itu kalau kejadian mereka menjadi kaya raya dan income dan aset mereka jauh lebih banyak dari hutang. Tapi kalau enggak gimana? Menurut Mira, kira-kira bagaimana nih kehidupan mereka di usia nanti, ya di usia tua nanti mereka? Akankah mereka menyusahkan orang lain, misalnya anak-anak mereka, atau bahkan ke cucu mereka? Ya pasti sih, kata si Mira, ya mau bagaimana lagi gitu. Makanya banyak anak yang akhirnya menjadi generasi sandwich ya. Akhirnya anak-anak ini terutama mereka yang sudah bekerja, mereka kejepit di tengah-tengah ya. Misalnya mereka udah berumah tangga, anak-anaknya juga masih kecil ya. Selain menghidupi keluarga mereka sendiri, kebutuhan mereka suami istri, ya, kebutuhan anak-anak, bahkan juga kebutuhan orang tua. Ditambah lagi kalau orang tua punya hutang, ya luar biasa nih. Nah, kira-kira menurut Mira sendiri, gimana pandangan kamu mengenai generasi sandwich? Kita dengerin aja Mira ngomongnya seperti apa, ya teman-teman. Nah, kemudian
Kita lanjut. Oh ya, benar sih Mira ya, bahwa yang namanya generasi sandwich itu ya banyak banget ya kita temui saat ini. Dan kita tidak ingin tentu saja menjadi generasi sandwich, apalagi itu terjadi ya pada anak-anak kita. Nah, kira-kira Mira, kamu sendiri punya keinginan nggak sih untuk miliki keuangan mandiri di saat ini sampai di usia tua nanti? Ya pastilah, kata si Mira. Benar banget ya Mira ya, sehingga nanti anak-anak kita bahkan cucu-cucu kita terlepas dari beban. Karena kita yang gagal nih mengatur keuangan di masa saat kita ini, nah itu efeknya bisa ternyata terjadi bahkan sampai keturunan kita ya, anak-anak dan cucu. Mira, menurut kamu penting nggak sih mengelola income dan keuangan dengan baik sejak dini? Oh, pastilah, kata Mira demikian. Apalagi di masa sekarang ini ya, begitu banyak pilihan, terus kemudian semuanya juga udah punya pilihan ya, pay for later gitu. Bahaya banget sih, kata si Mira. Setuju Mira, aku juga setuju banget dengan kamu. Oh ya Mira, ngomong-ngomong, kamu sendiri pernah dengar nggak sih bahwa income itu harus dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera? Ah, masa sih? Kata si Mira gitu ya. Bukannya income itu harus ditabung? Iya, setuju. Makanya dengerin dulu ya Mira ya, terus kita diskusi setelah ini. Nah, untuk lebih sejahtera, income itu harus dihabiskan loh Mira untuk 7 hal berikut. Apa aja? Yaitu pajak ya. Sebagai warga negara yang baik, perlu dong, wajib dong kita bayar pajak. Kemudian sosial, maksudnya apa nih sosial? Misalnya kita bayar zakat atau perpuluhan ya, bayar iuran RT, RW ya dan sebagainya. Apalagi nih yang lain? Ya tentu saja biasanya income itu kita pakai ya, ini yang paling besar porsinya untuk membayar biaya hidup, untuk makan, minum, ya, bayar listrik, transport, sekolah anak, gaji pembantu dan sebagainya. Apalagi nih pos selanjutnya? Pos selanjutnya ya tentu saja kita perlu siapkan nih untuk dana pendidikan anak kalau sudah menikah dan punya anak ya. Tapi kalau misalnya masih single atau mereka yang belum punya anak, biasanya mereka punya budget untuk support orang tua atau saudaranya mungkin ya, yang mungkin masih kuliah dan belum mandiri. Nah, kemudian kita juga biasanya siapin budget untuk cicilan ya. Nah, kalau misalnya baru kerja mungkin cicilannya belum banyak gitu ya, mungkin cicilan handphone atau cicilan kendaraan. Tapi setelah menikah mulai nyicil rumah, rumah pertama, rumah kedua dan selanjutnya. Nah, biasanya orang juga mulai melakukan yang namanya investasi. Nah, Mira sendiri kamu itu biasanya investasi di mana, Mira? Oh, kalau aku sih biasanya ikut reksadana, aku ikut aplikasi bibit, atau aku biasanya investasi itu lebih senang aku beli emas. Wah, keren banget ya Mira ya. Nah, satu lagi Mira, biasanya ya orang untuk lebih sejahtera itu mereka punya rekening ya namanya peace of mind atau mereka punya pos untuk perlindungan atau proteksi. Kamu setuju nggak Mira bahwa untuk lebih sejahtera income itu harus dihabiskan untuk 7 hal berikut? Iya sih benar, karena semuanya ini udah ada di dalamnya gitu ya kata Mira, pos-pos yang penting dalam hidup kita. Oke, nah Mira, menurut kamu ya, kebanyakan orang saat ini biasanya mereka habiskan income-nya itu ke dalam 6 hal gitu. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan itu, ke dalam pajak, untuk sosial, zakat, perpuluhan, RT RW gitu ya, kemudian bayar biaya hidup, siapin dana pendidikan anak atau support orang tua ataupun saudara mereka ya, bayar cicilan dan investasi atau tabungan ya. Nah, tapi belum banyak orang punya nih untuk rekening peace of mind atau perlindungan atau mereka menganggap itu bukan satu hal yang penting. Kira-kira nih Mira, menurut kamu sendiri ya, kita lupakanlah poin nomor 7. Kalau misalnya seseorang itu income-nya hanya dihabiskan ke dalam 6 hal berikut ini, menurut kamu itu udah sejahtera belum? Ya sebenarnya sih udah sejahtera ya, karena kadang itu kalau asuransi sih atau perlindungan itu kan udah disiapin kantor, kan ada BPJS. Jadi sebenarnya dengan 6 pos di atas itu orang tuh udah bisa sejahtera. Oh begitu ya Mira. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya income itu hanya dihabiskan hanya ke dalam 6 poin tadi, 6 pos yang tadi Mira, ya namanya hidup kan kita nggak tahu nih, besok apakah hujan atau panas kita nggak pernah tahu. Nah, dalam perjalanan nih, misalnya kita ke kantor atau keluar kota, ternyata hujan deras nih, jalanan licin.
terjadilah kecelakaan ya, dan akhirnya kepala kita ya membentur sesuatu yang keras di mobil, dan akhirnya terjadilah pendarahan di otak ya, sehingga harus cepat-cepat nih dibawa ke rumah sakit ya. Nah, waktu dibawa ke rumah sakit ya, ternyata dokter bilang, "Waduh, ini ada apa namanya, perembesan nih, perembesan darah nih di otak, sehingga harus dilakukan operasi bedah batok kepala." Dan untuk membayar biaya operasinya itu ternyata nggak murah ya. BPJS hanya tanggung sekitar 20 juta aja. Total-total biaya sekitar 200 juta. Nah, kira-kira Mira, ya orang ini hanya punyanya BPJS. Kalaupun dia punya asuransi dari kantor, setelah dicek dan recheck, ternyata jatahnya dia dari asuransi kantor juga nggak gede ya. Pokoknya total-total itu nggak lebih dari 100 juta. Nah, kira-kira menurut kamu Mira, ya, sedangkan biayanya ini 200 juta, masih ada biaya yang harus dibayar sendiri oleh si pasien antara 180 ya, 100 sampai 180 juta. Nah, dari 6 pos yang ini menurut kamu ya, Mira ya, dia mau pakai pos yang mana nih? Ya pastinya pakainya pos dari investasi atau tabungan ya, yang lain kan udah nggak ada gitu, maksudnya udah kepake biayanya gitu. Beneran Mira, kamu mau pakai nih pos nomor 6, apa nggak sayang? Ya, udah capek-capek nabung, udah capek-capek investasi. Iya, kalau investasinya saat itu lagi bagus dan berkembang, nyampe 100 juta, 150 juta. Kalau nggak gimana, Mira? Ya repot juga ya, ya mau nggak mau akhirnya jual aset, ya misalnya jual emas yang ada, jual mobil, minjem ke saudara. Iya ya, Mira ya. Nah, itulah pentingnya sebenarnya kenapa kita punya rekening nomor 7 ya, pos nomor 7, rekening peace of mind atau pos perlindungan atau proteksi. Ini gunanya, Mira. Ya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita udah bisa tanggung lagi bersama, tidak menciptakan hutang baru, ya kan, tidak harus jual aset. Nah, kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di esok hari. Kalau kita nggak tahu ya nggak perlu punya rekening pos nomor 7. Setuju nggak Mira? Iya setuju sih, kata si Mira. Nah menurut kamu Mira, berarti kita bisa simpulkan ya bahwa untuk hidup sejahtera itu harus miliki 3 rekening, yaitu rekening tabungan atau saving, rekening investasi, satu lagi rekening peace of mind atau asuransi. Nah, kamu sendiri Mira setuju nggak bahwa untuk hidup sejahtera ya kita perlu miliki 3 rekening ini? Iya setuju sih. Boleh ceritain nggak kira-kira kenapa kamu setuju? Nah, kita ngobrol lagi sama dia ya. Nah, kamu sendiri Mira, kamu udah punya belum 3 rekening ini? Boleh ceritain nggak apa aja yang kamu udah miliki? Udah sih, cuman kalau untuk asuransi saat ini aku masih pakai asuransi kantor, atau saat ini aku pakainya BPJS. Wah, good dong, sebenarnya kamu udah punya nih, asuransi. Nah, untuk detailnya boleh ya aku sharing ya, sebenarnya orang itu, perlunya asuransi apa aja. Nah, kamu kan udah punya BPJS, atau udah punya asuransi kantor, which is good. Nah, cuma potensi resiko masih bisa terjadi. Ya, seperti yang tadi aku ceritain itu, masih bisa nombok sampai dengan ratusan juta. Boleh ya aku ceritain satu segitiga ajaib namanya segitiga proteksi. Nah, teman-teman, ya kalau misalnya kita rencananya ketemu dengan si teman ataupun saudara siapapun itu tujuan kita adalah selling ya. Dari cerita saya tadi ini, teman-teman lanjut ke penjelasan segitiga proteksi. Nah, untuk detailnya mengenai segitiga proteksi, teman-teman nonton ya video saya sebelumnya mengenai bagaimana kita menjelaskan detail untuk segitiga proteksi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih bahwa setelah ngobrol-ngobrol, oh ternyata dia kekeh gitu ya, nggak mau gitu loh punya asuransi atau dia udah punya cukup asuransi atau sebenarnya dia potensi nih untuk kita ajak dalam bisnis kita. Nah, kita lanjut setelah kita ngobrol di sini ya dengan pertanyaan yang terakhir, apakah Mira sendiri kamu udah punya 3 rekening ini enggak? Oh iya udah punya gitu ya. Oke, good banget Mira. Teman-teman lanjut ya dengan slide berikut ini. Nah, Mira, menurut kamu ya tadi yang seperti saya udah cerita dengan kamu seperti yang tadi itu, kira-kira menurut Mira hal ini memberi wawasan nggak ke mereka?
Oh iya dong, memberi wawasan. Paling tidak orang jadi tahu bahwa mereka itu perlu mengatur keuangannya sejak dini. Dan mereka membagi income-nya itu ke dalam 7 pos yang penting dalam hidup mereka. Ya, setuju banget ya Mira ya. Mira, kalau seandainya ya, kamu cuma cerita begini aja ke orang-orang gitu ya, apakah itu orang tua, paman, bibi, teman dekat, siapapun orang yang kamu kenal itu ya. Terus, selain kamu memberi wawasan ke mereka, kamu juga bisa dapatkan income dari sini. Kamu mau tahu info ini lebih lanjut, Kak? Maksudnya gimana? Kata si Mira. Iya, dengan cerita begini aja. Ya, cerita simpel kan, seperti yang saya ceritain tadi. Ya, mungkin nggak nyampe 20 menit saya cerita ke kamu gitu. Nah, dengan begini, cerita seperti itu tadi, kamu bisa dapat income dari sini. Oh ya, bagaimana tuh? Kata si Mira. Kita lanjut ya. Ya, jadi Mira kamu kan tahu ya, aku di Prudential. Nah, di Prudential itu ya, aku ini ngejalanin bisnisnya Mira. Sebenarnya bisnis di Prudential itu simpel banget dan tidak sulit untuk dilakukan. Aku yakin banget kamu juga pasti bisa melakukannya karena simpel banget gitu ya. Oh ya, simpelnya seperti apa sih? Kata Mira. Nah, bisnisnya itu ya seperti kamu bisnis buka coffee shop. Ah, masa sih? Kata si Mira. Iya, benar. Seperti kamu bisnisnya itu adalah buka coffee shop. Ya, nah saat ini Prudential mengajak mitra-mitra bisnisnya untuk buka coffee shop. Nah, kamu tahu dong kalau kita buka coffee shop itu modalnya nggak sedikit ya, bahkan sampai dengan ratusan juta. Nah, untuk coffee shop-nya ini ya namanya coffee shop Prudential. Don't worry ya, coffee shop-nya ini udah disiapkan Prudential semuanya. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing lagi, udah ada disiapin oleh Prudential coffee shop-nya. Ya, kemudian di coffee shop itu apa? Nah, biasanya kan coffee shop itu ada menu ya. Kamu mau minum apa nih? Mau minum cappuccino, latte gitu ya, macchiato, apapun itu, semuanya udah disiapin. Ya, terus Prudential juga udah punya barista andalan yang dijamin laku dan enak. Produknya juga udah jadi. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing nyari barista, kemudian racikan, mau ambil kopinya dari mana, apapun itu kamu nggak usah pusing ya. Semuanya udah disiapin oleh si Prudential. Disiapin tokonya, isinya semuanya disiapin, bahkan menunya semuanya sudah ready semua ya. Prudential juga udah siapkan sistem canggih lewat aplikasi. Jadi nasabah kamu bisa apa namanya ya seluruh Indonesia karena bisa offline maupun juga online. Keren banget kan Prudential. Coba kalau kamu bikin coffee shop sendiri, misalnya kamu bikinnya di daerah Cibubur misalnya gitu ya. Emangnya nasabah kamu daerah PIK ya mau bela-belain ke Cibubur? Belum tentu kan ya. Dia lihat macetnya, jauhnya, habis bensin hanya untuk membeli segelas kopi. Belum tentu kan. Nah, oleh karena itu si Prudential ini dia udah siapin nih. Jadi kamu bisa buka si coffee shopmu ini dan jualannya itu secara online. Oke banget kan? Semua pembelimu bisa dari seluruh Indonesia. Nah, selain itu, Prudential juga udah siapkan sistem pelatihan, training, mentoring, coaching untuk mitra bisnisnya. Jadi kamu nggak usah bingung, gimana caranya ya? Aku kan nggak tahu, aku nggak punya pengalaman bisnis, aku nggak ngerti gimana cara jalaninya. Don't worry ya, Prudential semuanya udah siapin. Ada trainingnya, mentornya juga disiapin, coachingnya juga ya, sampai dengan bisnismu ini jalan. Dan kabar baiknya, kamu nggak perlu keluar dana investasi awal. Kalau kamu buka coffee shop, seperti yang aku jelasin tadi kan, ya minimum kamu bisa aja kamu keluarin kalau yang kecil-kecilan mungkin 100 sampai 150 juta ya. Kalau yang gede lebih gede lagi, yang ini nggak usah. Nah, cuman tentu saja ada yang perlu kamu siapin. Apa itu? Yang pertama adalah kamu siapin waktu. Kenapa kamu perlu siapin waktu? Ya, karena untuk coffee shop Prudential ini itu kamu perlu belajar nih, ya gimana sih cara mengoperasikannya, ya gimana caranya kita buka toko dan sebagainya. Nah, itu kan perlu waktu kamu untuk belajar, ya didampingi oleh mentor dan coach gitu ya. Dan kemudian kamu yang paling penting juga lakukan langkah demi langkah, step by step pengembangan bisnisnya sesuai dengan buku petunjuk yang ada, ya. Nah, kamu mungkin bingung ya, Mira ya, terus aku harus lakukan apa nih gitu, aku harus persiapin apa. Nah, kamu nggak usah bingung gitu, sebenarnya simpel banget seperti yang udah saya jelasin tadi gitu.
karena udah ada nih coffee shop Prudential udah disiapin ya, namanya coffee shop nggak bisa jualan kalau kamu nggak buka tokonya, kalau kamu nggak buka coffee shopmu. Jadi tiap hari kamu hanya buka coffee shop aja ya, dan caranya itu biar orang tahu bahwa Mira punya coffee shop, kamu perlu pajang banner gitu. Nah, dalam hal ini untuk coffee shop Prudential, ya bagaimana cara pajang bannernya? Kamu caranya adalah pajang banner di sosial media ya, biar orang tahu nih bahwa Mira ini adalah pebisnis asuransi Prudential ya. Apa aja yang kamu pasang di Instagram, Facebook, WA Story ya, macam-macam ya mengenai kegiatan kamu ya, apa namanya, bisa aja ketika kamu lagi prospek ya, ketika kamu lagi ngumpul sama teman ya, atau misalnya ada klaim gitu ya, atau informasi-informasi mengenai asuransi ya, itu perlu kamu pajang biar orang lain tahu, oh ternyata sekarang Mira itu adalah pebisnis asuransi ya. Itu doang aja, tiap hari kamu pajang aja bannermu biar orang lain tahu. Ketika mereka tahu ya, oh ternyata saya jauh-jauh ke tempat lain. Mira ini kan temanku, Mira ini kan orangnya baik dan bisa dipercaya. Saya mau nanya-nanya sama Mira. Nah, mereka yang datang ke kamu, Mira. Nah, selain kamu apa namanya ya, menunggu ya untuk mereka datang ke kamu ya, kamu juga tentu saja proaktif. Proaktifnya gimana? Ya kamu tadi aja secara ringan ya, simple, ngobrol aja sama orang-orang terdekat. Kenapa perlu kamu ngobrol? Karena kamu mencintai mereka. Kamu kan nggak pengen kan mereka mengalami kebangkrutan karena mereka nggak ngerti sebelumnya bahwa penting banget punya yang namanya rekening peace of mind atau proteksi, ya kan? Nah, kita ceritain aja nih. Nggak usah banyak-banyak ceritanya, orang-orang dekat kita aja. Nah, ketika kita udah ceritain seperti yang tadi aku cerita ke kamu, kamu juga udah pasang pasang banner kamu di sosial media ya. Tugas selanjutnya itu kamu ajak temenmu gitu, temennya Mira ya untuk buka coffee shop yang sama. Simple kan? Jadi kamu buka toko ya, buka coffee shop, pajang banner, kemudian kamu ngobrol aja dengan ringan ke orang-orang sekitarmu, terus kamu ajak deh teman-temanmu yang lain untuk buka coffee shop yang sama dan lakukan semuanya persis sama seperti yang Mira lakukan. Oh gitu, ya sebenarnya simpel sih, ya benar simpel. Coba kalau kamu punya coffee shop yang beneran gitu ya, misalnya jualnya kopi gitu ya, ribet banget kan gitu loh, persiapan mau bangun apa ini, coffee shop-nya, pilih baristanya, ya kan, nunggu omset kalau ada gimana. Ini nggak ada potensi rugi sama sekali kamu gitu. Kalau misalnya kamu punya coffee shop misalnya yang lagi nggak laku, kamu rugi kan. Nah, kalau ini kan enggak gitu, kamu nggak ada rugi apa-apa gitu. Yang penting kamu buka aja gitu ya. Nah, kemudian ya, karena simpel aja, jadi sebenarnya bisnis ini sangat-sangat, berpotensi, cepat gitu ya perkembangannya. Hanya dalam waktu 2 sampai 3 bulan aja ya. Nah, tugas pertamanya itu tadi ya, kamu cuma cerita aja nih ke orang-orang yang dekat kamu ya, misalnya papa, mama ya, kakak, kemudian om, tante ya, orang tuanya teman, ya kan, dosen di kampus, bla bla. Cukup 5 polis aja dengan premi 1 juta nih. Itu aja tugas kamu, ya. Nggak banyak kan ya, seolah-olah kamu lagi jual 5 cangkir kopi aja, gitu. Kalau ini 5 polis aja dengan premi 1 juta, gitu. Nah, setelah itu ya, sambil kamu, ngobrol ke mereka mengenai pentingnya memiliki, polis asuransi, kamu ngajak juga 5 teman, "Yuk kita sama-sama buka coffee shop-nya." Misalnya si A, B, C, D, E ya, kamu lihat di gambar nih yang bagian bawah ya. Nah, kemudian itu tugas kamu dalam 2-3 bulan. Nah, tercapai cepet nggak? Tercapai lah, orang kayak kamu gitu, pasti hebat ya. Apalagi aku lihat kamu aktif gitu di sosial media ya. Nah, kemudian 2 sampai 3 bulan selanjutnya, ya apa tugasnya Mira? Tugasnya Mira adalah kamu membantu nih ya teman-teman yang tadi itu yang udah buka coffee shop juga ya untuk melakukan hal yang sama. Jadi kamu ingetin mereka nih si A, hari ini kamu belum pasang bannermu nih, banner coffee shop Prudentialmu ya, belum dipasang. Ayo kita pasang sama-sama yuk gitu. Nah, seperti itu dan don't worry teman-teman ya, untuk 5 orang ini mereka punya apa namanya produksi ya, artinya mereka mampu untuk melayani orang lain juga memiliki polis ya, sama seperti Mira tadi, itu semuanya akan dibantu oleh mentornya ya. Jadi tugas kamu hanya ajak mereka dan colek aja gitu. Yuk kita sama-sama ngerjain aktivitas gitu ya. Bagaimana mereka berkembang, monitoringnya, coachingnya segala macam itu nanti Mira masih dibantu oleh
kakak mentornya gitu ya. Nah, karena Mira fokus aja, rasa ringan gitu ngerjain hal ini, happy gitu ya. Ya ampun, kamu nggak nyangka ternyata ya jaringan bisnis coffee shopnya Mira udah berkembang ya, si A juga udah berkembang ya. Misalnya si A ini di Jakarta ya, si B di Jakarta Timur ya, si C di Bandung ya, si D misalnya di mana di Bogor ya, si E di Tangerang. Wah, udah kemana-mana ya. Mereka pun juga pasti melakukan persis sama dengan Mira gitu. Jadi kamu udah nggak pusing Mira ya, kamu fokus aja ke kafemu, ngajak teman-teman yang lain lagi untuk melakukan hal yang sama lagi. Mereka pun demikian. Sehingga jaringan coffee shopnya Mira ini udah gede banget. Kamu udah nggak tahu nih, udah benar-benar nggak, maksudnya itu kayak bola salju gitu bergulir ya. Itu udah otomatis Mira ya. Nah, sehingga gimana nih mengenai income-nya ya, don't worry Mira ya, namanya kan kita setup bisnis ya. Setup bisnis itu kalau di bisnis coffee shop yang beneran ya, misalnya kamu udah keluarin nih dana 200 juta ya untuk bikin coffee shopmu. Belum tentu loh bisa dalam waktu 1 tahun balik modal. Ya kamu juga jualan secangkir kopi harga berapa sih? Ya 30.000 sampai 50.000. Untuk 200 juta kapan balik modalnya? Bener nggak sih? Ya. Nah, tapi luar biasanya di Prudential kan kita nggak ada investasi awal apa-apa gitu loh. Bener nggak? Tadi saya sudah cerita, kita hanya perlu siapkan waktu aja. Kamu nggak diminta bayaran apa-apa gitu ya. Tetapi luar biasanya ya, kalau misalnya Mira lakukan hal ini ya dengan tadi sharing ke 5 orang tadi ya, 5 sampai mereka punya 5 polis ya dengan premis juta, itu kamu udah dikasih komisi oleh Prudential itu sebesar 1 juta, dan komisinya ini diterima dalam waktu 2 tahun gitu ya. Jadi di Prudential itu sekali terima komisi ya closing itu komisinya berjalan dalam waktu 2 tahun ke depan gitu ya. Nah, kita kejar sampai dengan Desember ini ya dengan 5 polis aja dengan premi 1 juta. Aduh, kurang nih saya kalau misalnya Mira berpendapat ya saya nggak inilah kalau 1 juta gitu ya, don't worry gitu kan, ini benar-benar standar. Dengan yang ini aja kamu udah dapatnya luar biasa, apalagi kalau kamu misalnya lipat gandakan ya, misalnya kamu maunya saya mau dapat 10 juta deh, ya udah berarti kamu tinggal kalikan aja yang tadi itu ya, 5 polis kali 1 juta berarti kalau 10 ya 10 kali 5 ya kayak gitu. Mungkin preminya nggak 1 juta gitu, lebih tinggi lagi preminya sehingga nggak 50 polis. Itu contohnya kira-kira Mira ya. Nah, kemudian ya dengan lakukan hal ini aja simple banget ya, cuma buka coffee shopmu aja setiap hari, kamu pasang banner, kamu ngobrol ya ke 5 orang ya sehingga mereka punya 5 polis gitu ya, dan lakukan hal yang sama ngajak 5 orang ya. Semester depan ya di 6 bulan berikutnya itu income kamu udah naik 15 kali lipat loh. Udah dapat 15 juta ya. Kemudian di semester ketiga ya berarti di apa namanya ya, dimulai dari Juni tahun depan sampai dengan 2023 itu kamu dapat sekitar 54 juta ya, dengan yang tadi ya kok bisa sih gede banget gitu ya, karena semuanya udah bergerak nih ya, kayak roda itu ya, kayak roda mesin itu semuanya udah bergerak ya. Tokonya coffee shopnya Mira bergerak ya, coffee shopnya si A bergerak, si A juga rekrut A1, A2, A3, A4, A5 itu semuanya udah bergerak ya dengan kecepatan yang sama, dengan misi yang sama ya. Kemudian sehingga di akhir semester keempat ya itu udah 100 juta gitu, 127 juta. Wow, luar biasa, 2 tahun aja nih Mira ya, dengan hanya yang tadi itu aja, tugas kamu buka aja coffee shopmu ya, semuanya udah disiapin Prudential. Waduh, kok kayaknya saya nggak yakin banget bisa dapat 120 juta. Oke lah, ya anggap aja kamu malas banget orangnya ya, kamu malas aja gitu banget orangnya ya. Anggaplah misalnya nggak semua coffee shop yang kamu ajak itu jalan ya. Paling tidak kan kamu dapat ya sekitar 60-70 juta. Oke banget nggak anak muda kayak kamu dalam waktu 2 tahun dapat 60-70 juta? Oke banget kan? Betul nggak Mira? Nah, kalau misalnya ini oke banget, kenapa kamu nggak mulai dari sekarang ya? Karena bisnis dan income ya di bisnis Prudential ini akan terus berkembang, hanya sebenarnya kuasai 2 hal aja ya, nggak perlu pusing-pusing ya, nggak perlu sampai belajar S3 STLR gitu ya, hanya 2 aspek yang kita kuasai, satu aspek teknis, satu aspek mental. Aspek teknis itu ya perlu ya skills ya, communication skill ya, leadership, knowledge ya, cara komunikasi yang baik gitu ya, cara memimpin teamwork gitu ya, nah itu perlu kita kuasai. Dan yang paling penting juga adalah aspek mental ya, namanya juga kita pebisnis,
Terutama di awal-awal itu, ya sebenarnya kita kan ngelawan diri kita sendiri ya, yang tadinya kita punya habit seperti apa, ya sekarang habitnya berubah ya, kita jadi lebih sering, ngobrol sama orang, senyum ke orang, lebih banyak menyapa orang gitu ya, kita nggak cepet baper gitu ya, kita disiplin ya, kita punya time management, ya mindset kita berkembang, bertumbuh gitu. Nah, kalau semuanya ini berkembang, bertumbuh dengan baik ya Mira, otomatis income kamu pun naik ya. Jadi kita fokus kepada pengembangan dua hal ini. Kalau kita fokus kepada pengembangan sebenarnya diri kita sendiri ya, otomatis bisnis kita pun nanti akan berkembang ya. Nah, ini yang tadi saya udah jelasin ya di semester ini ya, sebenarnya nggak semester 1 semester lagi ya, udah tinggal 4 bulan nih, nggak nyampe pun ya sampai dengan Desember. Oh, masih bisa banget ya kita kejar ya untuk nanti di akhir Desember kamu promosi menjadi seorang associate agency director ya. Nah, kemudian di semester berikutnya lagi ya lakukan hal yang sama ya, cuman membantu aja nih yang tadi kamu udah ajak di bisnis ini untuk mereka pun sama seperti Mira ya untuk bisa naik level gitu ya menjadi seorang AAD. Demikian seterusnya. Nah, kabar baiknya nih Mira ya, kalau kamu ikut sekarang ini ya Mira ya, kalau kamu track sekarang dan kamu bisa untuk promosi di akhir Desember 2022 ya di GPS United ya, kamu akan dapat award ya luar biasa nih. Dapatnya 10 juta. Oke banget nggak? Oke banget ya. Udah dapat 1 jutanya, dapat cash award-nya lagi 10 juta ya, bener nggak apa namanya Mira ya, padahal kamu kan nggak tadi nggak ada modal, cuma butuh waktu. Nah di sini anggap aja kamu juga lagi belajar belajar ya, lakukan semua hal step by step, step by step kamu dapat duit gede ya. Nah Mira, dalam hidup ini tentu saja ya hidup kita ini kan nggak hanya melulu soal uang gitu ya, banyak hal banget yang bisa kita dapatkan dari Prudential ya. Kenapa? Ini alasan utama kita kenapa kita mau melakukan bisnis coffee shop di Prudential ya. Tadi kan kita udah ngomongin ya, kalau misalnya kamu di sini ya kamu punya bisnis. Nah, bisnismu ini kamu bisa jalankan dari mana aja. Mau offline, mau online, 24 jam bahkan bisa untuk online ya. Bisnis tokomu ini bisa buka 24 jam. Kebayang nggak kamu misalnya kalau kamu punya coffee shop beneran ya, cuma buka aja misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Setelah itu tutup kan, nah omset kan nggak bisa masuk, tapi ini 24 jam loh ya. Kemudian apalagi ya, kamu punya another source of income ya. Mungkin saat ini Mira sedang apa namanya, kamu sendiri sedang berkarir gitu di satu tempat, tapi kamu pengen banget punya satu bisnis. Boleh nih ya, kamu apa namanya, punya bisnis juga di Prudential, bisnis coffee shop ini. Nah, ketika ini berjalan bersama gitu ya dan kamu melihat, oh ternyata apa namanya, bisnis saya berkembang bagus gitu ya, saya mau fokus di Prudential. It's okay gitu, no problem ya, boleh kamu lakukan itu ya. Jadi kamu punya another source of income dan juga kamu membangun asetmu sendiri ya. Kalau kamu udah punya income lah misalnya 100 juta per bulan, nggak mungkin kan kamu habisin semua. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu investasi kan? Kamu mungkin beli properti, kamu beli saham, ya apapun itulah. Ya, itu kamu lagi membangun asetmu. Kemudian apalagi ya, yang pasti adalah kita ada di komunitas yang positif dan growing. Beruntung banget ya Mira kita bisa ketemu sehingga kamu bisa menjadi keluarga besar GPS United, agensi nomor 1 di Prudential. Waduh, agensi GPS United pokoknya keren banget deh ya kekeluargaannya, saling supportnya. Makanya saya mau ajak Mira, yuk datang yuk kita ke GPS United, kantor kita di APL Tower di Central Park di lantai 36. Nanti ya kita janjian ya Mira ya. Nah, selain itu apa nih? Prudential itu adalah bisnis yang bisa diwariskan. Nah, ini luar biasanya bisnis ini. Nah, kebayang nggak Mira? Misalnya nih kamu menjadi satu direktur ya di satu perusahaan. Emangnya bisa ya posisi direktur itu kamu wariskan misalnya ke pasangan atau ke anak-anak? Ya nggak mungkin banget gitu ya, benar nggak? Istilahnya gini, kita sakit aja, misalnya direktur itu sakit ya, udah langsung disuruh ngundurin diri, boro-boro diwariskan, benar nggak? Nah, tapi luar biasanya Prudential ya, ketika kamu menjadi seorang agency director ya, nanti ada surat resmi yang kamu tanda tanganin jika terjadi sesuatu ya, misalnya apakah ketika kamu meninggal gitu ya, don't worry, bisnismu ini tidak hilang, bisa dimiliki oleh keluarga, orang-orang yang kamu cintai.
ya. Kemudian apalagi, ya ini adalah bisnis yang fleksibel, bukan free time loh, flexible time. Artinya kamu masih bisa atur waktu ya, kamu masih bisa, pagi-pagi olahraga, baca buku, kemudian kamu mulai buka, coffee shop-mu, ngobrol dengan orang-orang gitu. Sebenarnya benar-benar, fleksibel banget gitu ya, dan kita jauh lebih menikmati hidup. Kalau kamu senang traveling ya, kamu, bisa ya untuk, traveling ya, keliling dunia. Nah, tahun depan ya, kita akan berangkat ke Amerika. Masih bisa banget nih Mira, kalau kamu mau bersama-sama kita berangkat ke New York gitu ya, capai targetnya sampai dengan akhir Desember. Nah, ini yang paling penting sih personal development ya, karena ketika kita di usia muda ya kan, kita, akan bisa earn money banyak kalau kita learn dulu gitu ya. Nah, di sini adalah sekolah kehidupan ya. Di GPS United ya, kita akan belajar banyak gitu loh, untuk personal development gitu. Nah, kira-kira menurut Mira sendiri dengan semua apa yang saya ceritain ya, begitu banyak yang kita bisa dapatkan dengan bisnis buka coffee shop Prudential, dengan hanya sharing story, pasang banner di sosmed, ya kan, ngajak teman, kamu bisa menikmati semua fasilitas yang saya sebutkan tadi. Kira-kira menurut kamu oke nggak sih untuk dilakukan? Sulit nggak? Ya nggak sulit sih, bener nggak sulit ya. Nah, saya yakin kamu pasti bisa. Nah, kalau misalnya memang oke, ya kita coba aja dulu. Kita coba mulai, kamu mulai belajar pelan-pelan bersama dengan saya. Saya kenalin ya dengan kakak mentor saya. Nah, demikian teman-teman, simpel kan sebenarnya ya ketika kita, sharing dengan mereka, kita rekrut ya, kita jelasin seperti yang saya sebutkan ini aja. Teman-teman berlatih ya, slide demi slide ya ketika menjelaskan ke mereka sehingga teman-teman jadi lancar ya. Oke teman-teman, sukses selalu.